Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Hera di channel Biologi Asik. Kali ini kakak akan melanjutkan materi sistem reproduksi bagian kedua. Jadi untuk bagian pertamanya sudah kakak buatkan videonya, jangan lupa ditonton ya. Sebelum itu, jangan lupa untuk dukung terus channel Biologi Asik dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa untuk like dan juga komen video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan skip-skip iklannya ya. Untuk cakupan materi yang akan kita bahas pada sistem reproduksi bagian 2 ini, pertama kita akan membahas mengenai siklus menstruasi, nah yang kedua kita akan membahas mengenai proses fertilisasi, yang ketiga kita akan membahas mengenai proses gestasi atau kehamilan, yang keempat kita akan membahas mengenai persalinan atau partus, yang kelima kita akan membahas mengenai proses terjadinya anak kembar, yang keenam kita akan membahas mengenai proses laktasi, yang ketujuh kita akan membahas mengenai macam-macam prinsip dari kontrasepsi, dan yang terakhir kita akan membahas apa saja sih penyakit menular seksual. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu membahas mengenai siklus menstruasi. Nah, sebelum kita masuk ke siklus menstruasinya, kita harus tahu dulu nih, apa sih menstruasi itu? Nah, jadi menstruasi itu adalah peluruhan endometrium bersama ovum yang tidak dibuahi. Jadi, setiap bulan, nanti setiap wanita itu akan menghasilkan satu oosit sekunder yang akan diovulasikan atau dilepaskan dari salah satu ovarium. Jadi, perempuan itu kan memiliki dua ovarium ya, kanan dan kiri. Nah, nanti salah satunya akan menghasilkan oosit sekunder yang akan diovulasikan ke tuba falopi atau oviduk. Nah, ketika tidak terjadi fertilisasi, nah jadi setelah ovum dilepaskan atau oosit sekunder dilepaskan, nah kemudian sperma tidak kunjung datang, nah oosit sekunder tersebut akan meluruh bersama endometrium atau dinding rahim. Nah, jadi siklus menstruasi itu nanti dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama, ada yang disebut sebagai fase menstruasi itu sendiri. Yang kedua, nanti ada fase folikuler atau praovulasi. Yang ketiga, ada fase ovulasi. Dan yang terakhir adalah fase luteal atau pasca ovulasi. Nah, nanti akan kembali lagi ke fase yang pertama, yaitu menstruasi. Kita masuk ke fase yang pertama, yaitu fase menstruasi. Siklus menstruasi itu berlangsung kurang lebih 28 hari. Siklus terpendeknya itu berlangsung selama 18 hari, dan siklus terpanjangnya itu bisa mencapai 40 hari. Nah, menstruasi ini terjadi di hari ke-1 sampai hari ke-5. Dan menstruasi ini terjadi jika oosit sekunder atau ovum yang sudah diovulasikan itu tidak dibuahi oleh sperma. Nah, hal tersebut menyebabkan korpus luteum itu akan menghentikan produksi estrogen dan progesteron. Nah, turunnya produksi hormon estrogen dan progesteron ini akan menyebabkan lepasnya ovum dari dinding uterus yang menebal atau endometrium. Nah, setelah ovum lepas, endometrium juga akan sobek dan juga meluruh, sehingga dindingnya juga akan kembali menipis. Nah, karena dinding rahim itu banyak mengandung pembuluh darah, sehingga terjadilah pendarahan ketika terjadi fase menstruasi. Nah, umumnya pendarahan ini berlangsung selama 5 hari dengan rata-rata pengeluaran volume darahnya itu sekitar 50 ml. Nah, jadi ingat sekali lagi ya bahwa menstruasi itu adalah peluruhan endometrium beserta ovum yang tidak dibuahi dikarenakan menurunnya kadar progesteron dan juga estrogen. Nah, fase yang kedua adalah fase folikel atau disebut juga dengan praovulasi. Nah, fase folikel ini berlangsung di hari ke-6 sampai ke-13. Nah, jadi setelah terjadi menstruasi, ya, korpus luteum kan tadi sudah menghentikan produksi estrogen dan juga progesteron. Nah, lalu di akhir siklus menstruasi, hipotalamus atau bagian otak itu akan mengeluarkan hormon gonadotropin yang merangsang hipofisis otak untuk mengeluarkan hormon FSH. Nah, hormon FSH itu akan merangsang pembentukan folikel primer di dalam ovarium. Nah, folikel primer ini akan mengelilingi satu oosit primer. Nah, lalu folikel primer itu akan berkembang menjadi folikel sekunder, lalu berkembang menjadi folikel tersier, hingga menjadi folikel yang matang atau yang disebut sebagai folikel de Graaff.
Folikel digraaf itu mengandung satu oosit sekunder. Nah, oosit sekunder inilah nanti yang akan dilepaskan atau diovulasikan. Jadi ingat ya bahwa fase folikel atau fase praovulasi itu adalah fase di mana terjadi pembentukan dan juga pematangan folikel telur oleh hormon FSH dan juga terjadi penebalan endometrium karena folikel digraaf itu mensekresikan hormon estrogen. Fase yang ketiga adalah fase ovulasi yang berlangsung di hari ke-14. Jadi ketika mendekati fase ovulasi atau di akhir fase pra-ovulasi, nah itu terjadi perubahan produksi hormon. Jadi peningkatan estrogen oleh folikel digraaf. Jadi folikel digraaf kan menghasilkan estrogen. Nah, tingginya hormon estrogen tersebut ternyata menghambat produksi FSH. Turunnya konsentrasi FSH itu menyebabkan hipofisis akan melepaskan hormon LH atau luteinizing hormon yang merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel digraaf. Jadi folikel digraafnya akan pecah dan oosit sekundernya nanti akan dilepaskan ya. Nah, itulah yang disebut sebagai ovulasi atau pelepasan oosit sekunder dari folikel digraaf terjadi di hari ke-14 ya, dikarenakan tingginya hormon LH. Nah, yang terakhir adalah fase luteal atau fase pasca ovulasi yang terjadi di hari ke-15 sampai ke-28. Jadi fase pasca ovulasi ini merupakan fase di mana folikel digraaf yang tadi sudah pecah akan berkerut dan berubah menjadi korpus luteum. Nah, korpus luteum ini dapat memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Nah, tingginya hormon progesteron yang disekresikan oleh korpus luteum itu menyebabkan dinding rahim itu menjadi tebal. Nah, namun jika sampai hari ke-26 tidak terjadi pembuahan, nanti korpus luteum itu akan berubah menjadi korpus albikan. Nah, yang ini ya, ini korpus albikan, sehingga tidak menghasilkan hormon progesteron lagi atau progesteronnya itu produksinya itu akan menurun. Nah, yang menyebabkan kembali lagi ya nanti akan menstruasi. Nah, jadi ingat sekali lagi ya bahwa dalam fase luteal atau pasca ovulasi ini korpus luteum akan memproduksi estrogen dan progesteron sehingga dinding rahim atau endometrium itu akan menebal. Nah, namun ingat ya sampai di hari ke-26 jika tidak terjadi pembuahan juga, nanti korpus luteumnya akan menciut menjadi korpus albikan sehingga hormon ini akan menurun dan kembali lagi menstruasi. Jadi fasenya akan berulang kembali. Nah, ingat ya sekali lagi bahwa siklus menstruasi itu terjadi kurang lebih selama 28 hari, di mana dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama adalah fase menstruasi yang terjadi di hari pertama sampai kelima, yaitu proses di mana endometrium itu meluruh beserta ovum yang tidak dibuahi, dikarenakan menurunnya kadar estrogen dan progesteron. Nah, yang warna orange ini adalah estrogen, dan yang warna biru ini adalah progesteron. Lalu fase yang kedua adalah fase folikel atau praovulasi, yang terjadi di hari ke-6 sampai ke-13, yaitu fase di mana terjadi pembentukan folikel telur hingga menjadi folikel yang matang atau folikel digraaf. Nah, yang dipengaruhi oleh hormon FSH. Bisa dilihat ya, di sini FSH-nya tinggi sehingga folikelnya berkembang hingga menjadi folikel yang matang. Nah, folikel yang matang itu bisa menghasilkan hormon estrogen sehingga dinding rahim mulai menebal. Nah, fase yang ketiga adalah ovulasi yang terjadi di hari ke-14, yaitu fase di mana terjadi pelepasan oosit sekunder dari folikel digraaf dikarenakan tingginya hormon LH. Nah, bisa dilihat ya di sini LH-nya tinggi. Nah, estrogennya juga tinggi ya. Sehingga dinding rahimnya tebal, kemudian folikelnya pecah dan oositnya dilepaskan dari ovarium. Dan yang terakhir adalah fase luteal atau fase ovulasi yang terjadi di hari ke-15 sampai ke-28. Nah, di sini terjadi penebalan endometrium dikarenakan tingginya progesteron dan juga estrogen. Jadi, folikel yang sudah ditinggalkan oleh oosit sekunder itu berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum itu bisa mensekresikan progesteron dan juga estrogen sehingga dinding rahim mulai menebal. Namun, jika sampai ke hari 26, ovum tidak dibuahi, baru nanti korpus luteum akan menciut menjadi korpus albikan. Nah, produksi hormon progesteronnya akan berkurang sehingga kembali lagi nanti akan meluruh atau menstruasi.
Selanjutnya adalah tahapan fertilisasi atau pembuahan. Jadi setelah oosit sekunder berhasil diovulasikan, nanti oosit sekunder itu akan menghasilkan atau mengeluarkan senyawa fertilizin untuk menarik sperma dan agar sperma bergerak lebih cepat, sehingga lebih cepat untuk terjadi fertilisasi. Nah lalu setelah sperma itu tiba dan kontak dengan oosit sekunder, sperma itu akan menghasilkan senyawa atau enzim hyaluronidase untuk melarutkan senyawa hyaluronid pada korona radiata ovum. Nah, jadi yang bulat-bulat ini adalah lapisan korona radiata ovum. Nah, jadi nanti enzim hyaluronidase ini akan menghancurkan dulu korona radiata. Setelah hancur, sperma akan mengeluarkan akrosom untuk menghancurkan zona pelusida dari ovum. Jadi, akrosom ini akan dikeluarkan oleh sperma untuk menghancurkan glikoprotein pada zona pelusida ovum. Selain itu, sperma juga akan menghasilkan senyawa antifertilizin agar sperma itu bisa melekat dengan oosit sekunder. Lalu, setelah zona pelusida hancur, nanti nukleus dari sperma itu akan memasuki sitoplasma ovum dan inti sperma dan inti ovum kemudian akan melebur menjadi satu sehingga terbentuklah zigot. Kita masuk ke tahapan selanjutnya yaitu gestasi atau kehamilan. Jadi setelah oosit sekunder diovulasikan dari ovarium, kemudian ovum ini kan akan mengalami fertilisasi dengan sperma sehingga terbentuklah zigot di hari pertama. Zigot ini kemudian akan mengalami pembelahan secara berulang-ulang. Nah, zigot lalu dari satu sel akan membelah menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, hingga membentuk morula di hari kelima. Jadi zigot di hari pertama, kemudian membelah menjadi 2 sel di hari kedua, 4 sel di hari ketiga, 8 sel di hari keempat, dan membentuk morula yang berbentuk seperti bola itu di hari kelima. Morula lalu mengalami pembelahan menjadi blastula di hari ke-6 sampai ke-7. Blastula lalu akan mengalami implantasi atau penempelan sehingga terjadilah gestasi atau kehamilan. Jadi setelah blastula ini mengalami implantasi atau menempel di endometrium pada hari ke-8 sampai ke-9, nah inilah terjadi kehamilan. Nah, tahapan blastula merupakan tahapan perkembangan embrio di mana blastula itu merupakan rongga yang berisi cairan yang disebut sebagai blastosol. Jadi tadi setelah terbentuk morula kan bentuknya seperti bola ya. Nah, kemudian morula itu akan berisi cairan blastosol, nah yang disebut sebagai blastula. Lalu blastula akan mengalami invaginasi atau pelekukan ke dalam seperti ini ya, sehingga nanti terbentuklah 3 lapisan yaitu ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, lekukannya ini nanti disebut sebagai arkenteron ya. Jadi arkenteron ini merupakan saluran yang nantinya akan menjadi saluran pencernaan. Dan di ujung dari gastrula ini terdapat lubang yang disebut sebagai blastopor. Nah, blastopor ini nanti akan berkembang menjadi anus. Selanjutnya, lapisan ectoderm, mesoderm, dan endoderm akan mengalami perkembangan di mana lapisan ectoderm itu akan berkembang menjadi sistem saraf, kulit, indera, dan juga kelenjar endokrin. Sedangkan lapisan mesoderm akan berkembang menjadi sistem rangka, sistem sirkulasi, ekskresi, dan juga sistem reproduksi. Dan lapisan endoderm itu akan berkembang menjadi saluran pernafasan dan juga saluran pencernaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai membran-membran embrio. Jadi setelah embrio itu terbentuk, embrio nanti akan membentuk lapisan membran. Nah, ini adalah uterus atau rahim. Nah, selanjutnya ada yolk sac atau saccus vitellinus atau kantung kuning telur. Kantung kuning telur itu merupakan tempat untuk pembentukan sel darah dan juga pembuluh darah embrio. Lalu ini ada korion atau lapisan paling luar dari embrio yang berfungsi untuk membentuk pembuluh darah dan juga plasenta. Kemudian ini ada amnion. Nah, nanti di dalam amnion itu berisi cairan amnion yang berfungsi untuk melindungi embrio dari guncangan, perubahan suhu, dan agar janin itu bisa bergerak bebas. Nah, lalu ada allantois. Nah, allantois ini nanti akan membentuk tali pusar yang akan menghubungkan embrio dengan plasenta. Lalu ini ada villi atau pembuluh darah, dan yang terakhir ada plasenta yang berfungsi sebagai sistem pencernaan, pernafasan, dan ekskresi. Jadi nanti embrio itu akan mendapatkan makanan ataupun gas-gas pernafasan itu dari plasenta. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan perkembangan janin. Jadi setelah tadi embrionya berkembang hingga terbentuk janin ya. Nah, di usia 1 bulan janin itu dalam fase-fase pembelahan. Usia 2 bulan ini merupakan fase di mana janin itu sudah terlihat bentuk dan juga pembentukan organ sudah terjadi.
Nah, pada usia 3 bulan terjadi pertumbuhan panjang tubuh yang sangat cepat dan pertumbuhan kepala yang terjadi dengan lambat. Nah, 1-3 bulan ini disebut sebagai trimester pertama. Nah, lalu masuk ke trimester kedua di usia 4 bulan, janin itu sudah terbentuk karakteristik wajah, rambut, alis, dan juga tangan. Di bulan kelima, itu gerakan janin semakin cepat dan pertumbuhannya itu akan melambat. Tangan dan juga kaki sudah terbentuk dan kulit sudah tertutup oleh rambut-rambut halus. Di bulan ke-6, kulit akan tampak berkerut dan kemerahan, dan berat bayi itu sudah mencapai 900 gram. Nah, masuk ke trimester ketiga, yaitu di usia 7 bulan, kelopak mata itu nanti sudah tidak menempel. Lalu kulit akan berlemak sehingga sudah tidak berkerut lagi. Di usia ke-8 bulan, semua indera sudah berfungsi, dan pada laki-laki testis sudah turun ke dalam skrotum. Di usia ke-9 bulan, kepala bayi sudah menghadap ke arah serviks sehingga bayi sudah siap dilahirkan. Nah, ketika janin sudah berusia 9 bulan atau 38 minggu, maka bayi atau janin ini sudah siap untuk dilahirkan. Nah, proses persalinan atau kelahiran bayi itu nanti akan dipengaruhi oleh beberapa hormon. Dan proses persalinan ini bisa kita bagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama itu adalah proses pembukaan, di mana uterus itu nanti akan berkontraksi sehingga menyebabkan serviks itu akan membuka. Selanjutnya, amnion akan pecah dan cairan ketuban atau cairan amnion akan keluar. Nah, selanjutnya bayi akan keluar dan bergerak melewati serviks dan ke vagina. Ibu dapat membantu proses pengeluaran bayi dengan cara mengejan atau mengkontraksikan otot-otot dinding abdomen perut. Nah, kelahiran bayi ini bisa berlangsung selama 30-90 menit. Nah, setelah bayi lahir, maka tahap selanjutnya adalah kelahiran plasenta. Jadi setelah bayi lahir, uterus akan berkontraksi lagi untuk memisahkan plasenta dari miometrium dan mengeluarkan plasenta tersebut atau ari-ari melalui serviks menuju vagina. Nah, kelahiran plasenta ini berlangsung sekitar 15-30 menit. Berikut ini adalah hormon-hormon yang berperan dalam proses persalinan. Yang pertama ada relaksin. Jadi relaksin ini berfungsi untuk merelaksasikan serviks dan juga fibrokartilago pada simfisis pubis. Yang kedua ada estrogen yang berfungsi untuk menjaga dan mempertahankan kekuatan rahim. Yang ketiga ada oksitosin yang berfungsi untuk merangsang kontraksi uterus selama kelahiran. Yang keempat ada prostaglandin yang merangsang kontraksi uterus saat kelahiran. Dan yang terakhir ada CRH atau corticotropin releasing hormone yang berfungsi untuk memacu produksi estrogen plasenta dan perubahan paru-paru pada janin. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai proses terjadinya anak kembar. Jadi berdasarkan asal-usul zigotnya, kembar itu dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada kembar fraternal atau dizigotik dan kembar identik atau monozigotik. Kembar fraternal itu terbentuk jika zigot itu berasal dari sel telur yang berbeda. Nah, jadi proses ovulasi itu terkadang dapat melepaskan lebih dari satu ovum yang matang. Nah, jika keduanya itu terfertilisasi, nah ini contoh nih ya, ada 2 ovum dan 2 sperma ya. Nah, jadi jika kedua ovum tersebut terfertilisasi, maka akan membentuk 2 zigot yang berbeda. Nah, karena ini berasal dari sperma dan ovum yang berbeda, sehingga nanti akan terbentuklah embrio dengan gen yang berbeda pula. Anggaplah di sini spermanya mengandung kromosom X, sehingga di sini embrionya maka XX atau berjenis kelamin wanita. Nah, misalnya di sini sperma itu mengandung kromosom Y, maka di sini embrionya akan berkromosom XY atau menjadi anak laki-laki. Nah, kembar fraternal ini nanti akan mempunyai plasenta, tali pusar, dan kantong ketuban yang terpisah seperti ini ya. Melahirkan anak kembar dizigotik ini bersifat genetik dan dapat diwariskan. Nah, kalau kembar identik, maka itu berasal dari satu sel telur dan satu sperma, yang kemudian zigotnya itu akan membelah menjadi 2. Nah, seperti ini ya. Jadi membelah menjadi 2 embrio, karena berasal dari zigot yang sama, sehingga embrio ini memiliki gen yang identik. Jadi sudah pasti satu jenis kelamin. Kalau misalnya dizigotik kan bisa satu jenis kelamin atau beda jenis kelamin ya. Nah, kalau misalnya identik ini udah pasti satu jenis kelamin. Nah, kembar monozigotik ini akan berbagi amnion atau plasenta yang sama. Kembar identik ini akan berbagi amnion atau plasenta yang sama. Meskipun berbagi plasenta, tetapi janin biasanya memiliki tali pusat sendiri. Nah, seperti ini ya.
Nah, ini kalau kita gambarkan dari plasentanya. Jadi tadi kembar itu bisa plasentanya itu terpisah dan juga amnionnya terpisah. Nah, ini disebutnya dikorionik atau dua plasenta. Nah, ini biasanya terjadi pada kembar fraternal. Jadi kalau kembar fraternal, karena kembar fraternal ini berasal dari dua sperma dan dua ovum yang berbeda, sehingga mereka akan terpisah, baik plasenta, kemudian amnionnya, kemudian cairan amnionnya juga terpisah. Jadi memiliki plasenta sendiri dan amnion tersendiri. Nah, sedangkan yang kedua itu ada monokorionik. Kembar ini berbagi plasenta atau plasentanya hanya satu. Nah, nanti dibagi menjadi dua nih, ada diamniotik, jadi biarpun plasentanya satu, nah tapi amnionnya itu terpisah seperti ini. Jadi amnionnya terpisah, kemudian tali pusatnya juga terpisah seperti ini ya. Nah, ini biasanya terjadi pada kembar identik atau monozigotik. Nah, kalau monoamniotik itu jika kantung amnionnya itu berbagi juga. Jadi kantung amnionnya satu, plasentanya satu, tapi tali pusatnya tetap terpisah. Nah, ini biasanya terjadi pada kembar siam atau conjoined. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses laktasi. Jadi setelah persalinan nanti kan bayi akan lahir ya dan akan menyusui. Nah, ini disebut sebagai laktasi. Nah, laktasi itu jadi adalah proses produksi, sekresi, dan pengeluaran ASI atau air susu ibu. Nah, ini adalah gambaran dari kelenjar susu yang terdiri dari yang pertama ini ada jaringan lemak, kemudian ini ada puting susu, lalu ada areola, kemudian ini ada saluran lactiferus, kemudian nah ini adalah lobul yang di dalamnya itu mengandung alveolus. Nah, hormon-hormon yang berperan dalam proses laktasi yang pertama itu ada estrogen. Jadi estrogen ini berfungsi untuk merangsang perkembangan duktus kelenjar. Kemudian yang kedua ada progesteron yang merangsang pembentukan alveolus lobulus dalam payudara. Nah, kemudian ada HPL atau human placenta lactogen, yaitu hormon yang berperan untuk pertumbuhan payudara, puting, dan areola. Yang keempat ada prolaktin dan somatomamotropin korionik yang berfungsi untuk merangsang perkembangan kelenjar mamai. Dan yang terakhir ada oksitosin yang merangsang pengeluaran ASI. Nah, lalu apa sih manfaat ASI bagi bayi ya? Jadi pasti akan ada manfaatnya ya. Kenapa bayi itu harus menyusu dari ibunya? Nah, jadi manfaat ASI bagi bayi itu yang pertama, ASI itu mengandung nutrisi dan mudah dicerna. Jadi ASI itu mengandung air, lemak trigliserida dan juga laktosa, protein, vitamin, mineral, kalsium, dan juga fosfor. Nah, sehingga ASI ini sangat baik untuk bayi. Yang kedua, ASI itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, dikarenakan kolostrum atau ASI yang pertama kali dihasilkan oleh ibu itu mengandung antibodi atau imunoglobin A yang dapat melindungi usus dari infeksi serta mencegah alergi makanan. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan kecerdasan bayi, karena ASI itu mengandung DHA dan juga AA yang menunjang pertumbuhan otak dan sistem penglihatan. Nah, di dalam ASI juga terdapat laktosa yang berfungsi untuk pertumbuhan otak, kolesterol untuk pembentukan mielin jaringan saraf, taurin untuk mengatur detak jantung, serta ada kolin untuk meningkatkan daya ingat. Selain itu, ASI juga mengandung lebih dari 100 macam enzim, jadi bagus banget ya manfaatnya ya. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan hubungan antara ibu dan bayi. Bayi yang menyusu dari ibunya itu akan merasa aman dalam pelukan ibu, sehingga itu akan menjalin kedekatan atau menjalin hubungan kasih antara ibu dan bayi. Selain bermanfaat bagi bayi, ternyata menyusui juga bermanfaat bagi ibu. Jadi kalau ASINya bermanfaat bagi bayi, nah menyusuinya itu bermanfaat bagi ibu. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, dengan menyusui itu akan merangsang uterus ibu kembali ke bentuk semula setelah melahirkan. Yang kedua, menyusui itu juga akan membuat berat badan ibu kembali lagi ke normal. Yang ketiga, menyusui itu juga sebagai kontrasepsi alami, karena menyusui itu dapat mencegah terjadinya ovulasi. Yang keempat, menyusui itu juga mempercepat proses pemulihan. Dan yang terakhir, bisa mengurangi stres dan juga gelisah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dari kontrasepsi. Nah, yang pertama itu ada kontrasepsi alami. Nah, jadi kontrasepsi alami ini dengan mengetahui masa subur menggunakan sistem kalender. Jadi, ketika masa subur itu tidak melakukan hubungan seksual. Nah, yang kedua ada kontrasepsi kimiawi. Nah, jadi kontrasepsi kimiawi ini menggunakan zat-zat kimia yang dapat membunuh sperma. Contohnya adalah spermisida, kemudian bisa juga jeli, busa, atau krim. Yang ketiga ada coitus interruptus, yaitu pengeluaran penis sebelum terjadi ejakulasi.
Yang keempat adalah mencegah terjadinya ovulasi, yaitu bisa dengan menggunakan pil KB, susuk KB, dan juga suntik KB. Jadi susuk ini bukan susuk yang untuk kecantikan enggak ya. Jadi susuk ini merupakan alat kontrasepsi yang ditanamkan atau diimplan ya di bawah kulit. Yang kelima ada dengan penghambatan implantasi, yaitu dengan mencegah terjadinya fertilisasi dan juga implantasi. Contohnya adalah dengan penggunaan IUD atau spiral. Dan yang terakhir, prinsip kontrasepsi itu ada metode shower mekanik. Jadi metode shower mekanik ini adalah dengan mencegah pergerakan dari sperma. Contohnya adalah dengan menggunakan kondom atau diafragma atau dengan sterilisasi. Nah, jadi kalau sterilisasi ini adalah metode permanen untuk mencegah terjadinya fertilisasi. Nah, sterilisasi dapat dibedakan menjadi dua, ada tubektomi dan vasektomi. Kalau tubektomi ini dilakukan di wanita ya dengan cara memotong dan mengikat ujung dari tuba falopi. Kalau vasektomi berarti memotong dan mengikat ujung dari vas deferens. Dengan melakukan pemotongan ini, nanti ovum jadi tidak bisa memasuki uterus, sedangkan dengan pemotongan vas deferens, itu nanti cairan semen jadi tidak mengandung sperma. Jadi cairannya tetap keluar, semennya tetap keluar, tapi tidak mengandung sperma, sehingga tidak mungkin terjadi pembuahan. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai penyakit menular seksual. Yang pertama itu ada herpes genital, yaitu adanya luka lepuh di area kelamin dikarenakan infeksi dari virus herpes simplex. Nah, kemudian yang kedua ada AIDS. Nah, AIDS ini kan sebenarnya bukan penyakit reproduksi ya, tapi AIDS ini adalah penyakit yang berkaitan dengan sistem imun. Namun, penularannya bisa terjadi dengan hubungan seksual, sehingga kita masukkan ke dalam penyakit menular seksual ya. Nah, AIDS ini kan disebabkan infeksi virus HIV. Nah, AIDS ini nanti akan melemahkan sistem imun dari penderitanya. Karena sistem imunnya melemah, sehingga nanti penderita AIDS itu akan mudah terserang dari berbagai penyakit. Nah, kemudian ada gonorea atau kencing nanah. Kencing nanah ini disebabkan karena adanya infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae dan ditandai dengan adanya nanah dalam uretra atau ketika buang air kecil itu mengandung nanah. Kemudian ada chlamydiasis, ini juga infeksi bakteri yaitu Chlamydia trachomatis, ditandai dengan rasa terbakar saat buang air kecil. Dan yang terakhir ada sifilis atau raja singa. Nah, ini adalah infeksi bakteri Treponema pallidum. Nah, gejala sifilis ini dibagi menjadi 3 ya. Tahap pertama atau primer itu ditandai dengan adanya luka pada mulut dan kelamin. Kemudian sekunder itu adanya ruam pada kulit. Dan tersier itu jika sudah mengalami gangguan pada organ dalam. Oke adik-adik, itu tadi pembahasan mengenai sistem reproduksi bagian kedua. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Biologi Asik dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe video ini. Dan jangan skip-skip iklannya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.